Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membalas sebuah WA dari Pak Keong di Singapura ya, di Singapura. Pak Keong ini WA ya, WA-nya nanyanya begini. Kan dia dengerin tayangan YouTube saya ya, bahwa orang itu kalau beriman kepada Yesus masuk Firdaus, kalau menolak Yesus masuk alam maut. Sekarang pertanyaannya, mengapa diperlukan penghakiman terakhir? Kan sudah ketahuan, yang Firdaus ke surga, yang ke alam maut ke neraka. Untuk apa itu penghakiman terakhir itu? Gitu ya. Jadi judul kita, untuk apa penghakiman terakhir? Nah, gitu saja lah ya. Ya, Pak Keong di Singapura ya. Sepertinya Pak Keong ini Muslim Singapura ya. Kalau lihat kata-katanya sih Muslim ya. Pak Keong di Singapura ya. Kok memang nggak ada nama lain Pak, kok Keong sih Pak? Tulisannya sih Ceong ya. Mungkin itu apa ya? Mungkin Kong gitu ya bacanya kali ya. Keong ya. Itu marga sepertinya. Ya, kalau Yahudi ular beludak, Pak. Kalau Nasrani itu Kristen kambing, Pak. Ini Pak Keong. Nggak, ini bercanda, Pak ya. Pak Keong di Singapura ya. Penghakiman terakhir diperlukan, Pak. Perhatikan ini ya, Pak ya. Kita begini, Pak. Lukas 16, silahkan dibaca dari ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ya, silakan dibaca ya. Saya akan menjelaskan dengan bahasa saya. Ada orang yang tubuhnya borokan, namanya Lazarus. Kenapa disebut namanya Lazarus? Lazarus ini nanti ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham tak lain tak bukan Firdaus. Lalu ada orang kaya, kok nggak disebut namanya? Ke alam maut gitu. Di ayat 23 itu. Lukas 16 ayat 23, Lukas 16 ayat 22. Si Lazarus ini ke Firdaus. Kenapa? Atau ke pangkuan Abraham. Kenapa yang miskin disebut namanya sementara yang kaya kok enggak? Sebab yang miskin tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, saya Pendeta Henry Tandianta meyakini Lazarus adalah salah satu yang dibaptis di era Yesus. Di era Yesus melayani kan Yesus membaptis tuh. Di berapa ya? Yohanes 4 ayat 1 ya. Atau ya Yohanes 4 ayat 1 dah ya. Yesus membaptis dan murid-muridnya. Pasti salah satunya Lazarus ini, sehingga nama Lazarus tercatat di dalam buku kehidupan. Sementara orang kaya enggak. Makanya orang kaya enggak disebutin nama aneh kan, kebalik kan. Biasanya kalau di kehidupan ini orang tuh kalau kaya disebut melulu. Ya loh, kalau Anda bikin undangan nikah tuh, ya orang-orang kaya disebutin turut mengundang gitu kan, orang kaya disebutin. Ya. Jadi Lazarus namanya tertulis dalam kitab kehidupan, masuk kemana? Firdaus. Firdaus itu taman Firdaus Allah di dalam Wahyu 2 ayat 7. Cuman ada satu pohon di situ, pohon kehidupan. Ya. Kok disebut taman Pak? Dulu kan Eden. Jadi jangan Anda punya pengertian taman itu harus sesuai dengan KBBI kitab bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Taman itu harus banyak pohon, banyak bunga. Itu kan taman KBBI. Ini taman Firdaus Allah yang nggak apa-apa, cuman ada satu pohon kehidupan. Biarin aja disebut taman, wong namanya taman Firdaus Allah. Beda dengan taman versi KBBI. Dulu Eden memang banyak bunga dulu ya. Ini kan ex Eden. Lalu Pak Keong ini nanya, Pak, lah kalau yang di Firdaus kan sudah jelas nanti masuk surga. Yang di alam maut sudah jelas masuk neraka. Terus untuk apa Pak penghakiman terakhir? Nah, itu pertanyaan bagus. Ada ratusan ribu pendeta di luar sana, Anda tanya, untuk apa penghakiman terakhir? Sudah jelas. Orang yang percaya Yesus ke Firdaus nanti jurusan surga, orang yang tidak percaya Yesus ke alam maut jurusan neraka.
Pak, yang percaya Bapa kemana Pak? Ke alam maut. Percaya patung Yesus kemana Pak? Alam maut. Percaya Maria kemana Pak? Alam maut. Hanya khusus yang percaya Yesus Kristus yang ke Firdaus. Lah zaman dulu Pak, nabi-nabi kan belum percaya Yesus. Dia percaya Tuhan Guru besar semua. Tak lain dan tak bukan adalah Yesus juga. Ya, makanya Lukas 13 ayat 28, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah sebab percaya Yesus. Yesus waktu itu sebagai Tuhan, itu sebagai Alfa ya. Tuhan itu kan Alfa Omega, Yesus Alfa Omega. Oke, lalu untuk apa Pak penghakiman terakhir? Perhatikan Matius 25 ayat 34 ya. Ketika anak manusia bersemayam di dalam tahta kemuliaannya, itu linknya ke Wahyu 20 ayat 11, ditata putih lalu kiamat, lalu ada penghakiman. Perhatikan Matius 25 ayat 34, mari he kamu yang diberkati Bapakku, diberkati oleh Yesus roh ya loh. Bapa kan kiasan Yesus, Bapa yang kekal itu Yesus sendiri. Terimalah kerajaan, kanya huruf besar loh, kok disuruh terima kerajaan, maksudnya lambang kerajaan adalah mahkota. Matius 16 ayat 27, setiap orang itu dengan sesuai dengan perbuatannya dibalas, dan Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi Pak Keong khusus bagi orang yang percaya Yesus yang rohnya ada di Firdaus, nemplok lagi pada saat kebangkitan. Tujuan penghakiman itu Pak cuman dilihat di kitab kehidupan terus dikasih mahkota. Tujuannya cuman itu. Ada 2 kali kebangkitan. Kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Kalau kebangkitan pertama ini khusus untuk orang-orang yang percaya Yesus tok, diangkat ya, yang disebut perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat berapa ya? Ayat 6 begitulah ya, sorry keperjamuan kawin anak domba. Ya mungkin ayat segitulah. Pokoknya di Wahyu 19. Kemungkinan ayat 6 sampai berapa begitu ya. Ya, perjamuan kawin anak domba ya. Itu kebangkitan pertama Pak. Khusus orang-orang yang percaya Yesus tok, termasuk dari Adam tadi, percaya Tuhan ya. Lalu di kebangkitan yang kedua ini gado-gado Pak, baik yang percaya Yesus maupun yang tidak percaya Yesus, yang dari alam maut Pak, yang percaya Bapa, yang percaya patung Yesus, yang percaya Maria, itu kan termasuk yang non Kristen kan semua ke alam maut Pak. Semua dibangkitkan, khusus yang Firdaus dibagi 2 Pak, domba dan kambing gitu. Yang Kristen, yang ngaku Kristen itu Pak, domba dan kambing ini ketahuan, yang kambing ada di alam maut. Yang di Firdaus sama Pak, seperti kebangkitan pertama, cuman dilihat di dalam kitab kehidupan lalu diberi mahkota. Nah, udah ya, clear Pak ya. Yang Kristen di Firdaus tetap di proses penghakiman itu maksudnya cuman dikasih mahkota Pak. Penghakiman yang sesungguhnya adalah non-Kristen Pak. Non-Kristen, Kristen kambing, Kristen ular beludak, yaitu yang masih nyembah Yahweh, yang masih nyembah Bapa, yang masih nyembah Maria, yang masih nyembah patung Yesus, maupun non-Kristen itu kan semua masuk alam maut. Begini Pak, kenapa perlu dihakimi? Kan sudah alam maut, jelas ke neraka. Ini Pak salahnya, Anda beranggapan pahala ditimbang, bener nggak? Iya Pak, pahala ditimbang Pak. Kami meyakini itu. Nah, makanya perlu dihakimi, dibuktikan. Hayo orang-orang dari Kristen kambing, Anda kan juga punya pemahaman kita harus kusuk dalam ibadah. Segala ritual ibadah begini ya, doa begini sambil begini, doa segala macam. Tujuannya untuk apa? Cari pahala toh. Perbuatan itu penting katanya, nggak cuma iman, perbuatan. Lalu Anda punya pikiran, nanti pahala ditimbang. Kalau pahalanya lebih banyak, masuk surga. Ini Anda perlu dihakimi untuk membuktikan bahwa timbang pahala itu hoak. 100% hoak. Yang terjadi nanti Anda dibangkitkan, dihakimi. Sesuai yang tertulis dalam kitabmu, nggak ada timbang-timbang pahala. Contoh nih, orang Kristen kambing dari Protestan gitu. Datang tuk datang. Anda siapa namanya? Oh saya ini Pak. Kamu dulu apa?
Kristen Protestan, kitabmu mana? Ini kitab Calvinis. Ya, kitab Calvinis atau kitab Tertullianus gitu. Atau kitab apa itu Martin Luther ya. Terus itu di situ ditulis itu. Ya. Kamu boleh membenci orang nggak boleh. Nah, kamu kenapa pernah membenci? Ya kan cuman sekali Pak. Nggak peduli sekali, nggak peduli 2 kali, gagal sekali, gagal semua. Gagal. Jadi orang yang Kristen Protestan gagal karena dihakimi menurut apa yang tertulis kitabmu. Orang Protestan nggak, Alkitab nggak bakal dipakai untuk menghakimi Pak. Sebab Alkitab itu kitab suci. Yang dipakai untuk menghakimi itu cuman kitab doang, nggak pakai suci Pak. Makanya orang Protestan dihakimi pakai Calvinis. Muncullah orang apa ya? Orang agama B. Dihakimi pakai kitab agama B. Siapa namamu? Nama saya ini Pak gitu. Ini Tuhan kan yang menghakimi Yesus ya. Ini Tuhan Yesus gitu ya. Salahmu sendiri, yang jadi hakim Tuhan Yesus kok Anda nggak mau percaya Yesus, salahmu sendiri. Lalu dihakimi menurut kitab agama orang nomor B ini. Pertanyaannya sama, apakah kamu bisa melaksanakan yang tertulis dalam kitabmu? Nggak ada timbang-timbang pahala, hoak Pak. Yang bilang ada timbang pahala itu hoak. Makanya Anda perlu dihakimi untuk membuktikan, wahai betapa kamu sudah disesatkan. Nggak ada timbang-timbang pahala. Nggak bisa Pak, kami melanggar cuma 5 kali. Tetap salah. Salah satu, salah semua. Nggak peduli mau sekali, mau 2 kali. Demikian pula semua agama di dunia dihakimi menurut kitab masing-masing. Satu-satunya kitab suci Alkitab tidak dipakai menghakimi. Wahyu 20 ayat 12. Clear toh Pak? Makanya Pak, yang jadi hakim Yesus kok Anda nggak cerdas Pak Keong. Mendingan percaya Yesus. Kayak kami nih ya. Kami sembah Yesus. Jangan seperti Kristen kambing Pak. Ngaku percaya Yesus, yang disembah Bapa. Situ waras. Bener ya. Ngakunya Kristen percaya Yesus, yang disembah Bapa. Kan lucu Pak ya. Sama dengan Kristen ular beludak. Ngakunya Kristen percaya Yesus, yang disembah Yahweh. Yahweh itu sudah jadi manusia namanya Yesus. Bapa itu kiasan Yesus, sudah stop. Allah yang benar itu Yesus. Makanya yang menyembah selain Yesus ala maut Pak ya. Pakai logika sederhana Pak, yang jadi hakim nanti Yesus. Mendingan Pak percaya Yesus, sembah Yesus, titik. Pasti selamat Pak. Dijamin ya. Ya nanti tentu saja melalui bimbingan ya. Ya jangan cuman iman doang tapi nggak paham, jangan begitu ya. Makanya Pak Keong ikut sekolah Alkitab ya. Ya Pak Keong ya. Banyak kok yang dari luar Kristen, yang non Kristen ikut sekolah Alkitab banyak Pak. Ya. Bahkan ada orang Malaysia ya, Malaysia spesial loh Pak. Datang untuk saya baptis Pak. Ya, ya ada kayak gitu Pak. Katanya di Malaysia kalau non Kristen mau jadi Kristen kan sulit di sana Pak. Mau baptis saja heboh nanti. Makanya dia lari ke Indonesia hanya untuk menemui saya untuk dibaptis. Ada itu Pak. Pak Keong juga boleh begitu, dari Singapura temu aja Pak ke Jakarta, sekali penerbangan Jakarta. Nanti saya baptis di situ, tak jelasin ya toh. Semua ini demi keselamatan loh Pak. Ya, KTP nggak ngaruh Pak, KTP non Kristen nggak ngaruh apa-apa ya toh. Demi keselamatan, logika sederhana. Wong yang jadi hakim nanti Yesus, kok mendingan percaya Yesus deh Pak. Udah jangan tengok kanan tengok kiri, percaya Yesus saja. Jangan mau dibohongin pahala kok ditimbang. Nggak ada Pak, nggak ada timbang-timbang pahala. Yang ada nanti dikompir dengan kitabmu, bisa melaksanakan apa enggak. Gitu ya Pak Keong ya. Pak Keong di Singapura, terima kasih Anda sudah tanya. Anda tanya tepat ke sini. Kalau tanya ke pendeta lain, jawabannya muter-muter Pak. Tanyanya ke sini. 3-4 kali pertanyaan nyerah dia. Udah Pak, nyerah saya Pak. Ya. Ya. Yang mau ikut sekolah Alkitab, silahkan supaya Anda tahu seperti ini ya. Jangan mau dibohongin timbang pahala. Nggak ada timbang pahala ya. Waktu mati yang menentukan imanmu, waktu bangkit yang menentukan perbuatanmu ya. Tetapi perbuatan nggak ditimbang-timbang, cuman dituker sama mahkota.
bagi yang percaya Yesus. Kalau yang tidak percaya Yesus, pahalamu nggak ada artinya apa-apa. Tetap jurusanmu neraka. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan menghubungi nomor-nomor yang ada. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.